Hai, ketemu lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 3829 sampai 3832. Oke, kita langsung aja. Bab 3829. Setelah Ye Chen dan Xiao Churan memutuskan untuk menemaninya ke Amerika Serikat, Xiao Churan segera memberi Kylie West jawaban yang jelas. Efisiensi Kylie West memang sangat tinggi, dan dia segera melaporkan informasi relevan Xiao Churan ke sekolah desain. Karena Amerika Serikat pada siang hari, sekolah desain meresponnya dengan cepat dan segera mengirim versi elektronik dari undangan kelas master ke kontak surat Xiao Churan. Saat Xiao Churan melihat surat undangan, dia hampir menangis karena kegembiraan. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa itu adalah salah satu tujuan terbesar dalam hidupnya, tapi sangat mudah untuk mencapainya. Bersemangat, dia tidak bisa berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, mereka sangat baik padaku karena kamu, kan?" Ye Chen berpikir bahwa istrinya tiba-tiba menanyakan kalimat seperti itu tanpa alasan. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Istriku, mengapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu?" Xiao Churan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wang Dongshui dari grup Engran, Song Wanting dari grup Song, dan Zhan Feier saat ini semuanya sangat memperhatikan saya. Tidak hanya 2 proyek pertama yang diserahkan kepada saya, kondisinya juga sangat menguntungkan. Yang terakhir adalah sama villa besar, anggaran tinggi, cukup untuk mengundang desainer kelas 1. Tapi dia hanya ingin memberikannya saya seluruh proyek. Mengetahui bahwa saya mengagumi Kylie West, dia mengerahkannya dari Amerika setelah mengundang." Berbicara tentang ini, Xiao Churan berkata lagi, "Saya percaya bahwa alasan mengapa Kylie West memberi saya tempat yang begitu berharga pasti karena wajah Nona Zhan. Nona Zhan tidak akan memperlakukan saya seperti tanpa alasan." "Oke, pasti begitu karena kamu, kan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mungkin saya membantu orang lain menonton Feng Shui dan mereka sangat berhutang budi kepada saya. Jadi mereka ingin berterima kasih dengan sengaja." Xiao Churan mau tidak mau bertanya, "Tetapi biasanya Anda hanya menerima berapa juta yuan dalam Feng Shui? Nona Zhan telah memberikan Rolls Royce Cullinan kepada ayah. Setelah perhitungan seperti itu, bantuan tersebut telah terbayar. Bagaimana caranya? Bisakah aku menjaganya?" Dengan mengatakan ini, Xiao Churan tiba-tiba teringat sesuatu dan tanpa sadar berkata, "Suamiku, Nona Zhan seharusnya memiliki hal lain untuk ditanyakan padamu, kan? Aku ingat kamu mengatakan kepadaku bahwa dia memintamu terlalu banyak. Jika itu masalahnya, saya mengambil proyeknya dan menerima kelas master ini. Apakah itu akan menyulitkan Anda?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Istriku, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengurusnya." Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Suamiku, apakah Anda ingin mengundang Nona Zhan makan malam untuk menunjukkan terima kasih saya?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan menggunakannya untuk saat ini. Katakan padanya bahwa saya memiliki banyak hal-hal baru ini. Ketika saya selesai kali ini, saya akan mengundangnya untuk makan malam bersama." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberitahunya di WeChat." Setelah beberapa saat, Jining International Hotel, Vacation melihat pesan teks dikirim oleh Xiao Churan dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia berteriak kegirangan, "Hebat!" Cheng Yingshan di samping baru-baru bertanya, "Nona, apa bagusnya? Apa yang membuatmu bersemangat seperti ini?" Vacation buru-buru berkata, "Saudari, Churan mengirim saya pesan WeChat. Dia berkata bahwa suaminya ingin mengundang saya makan malam. Tetapi suaminya baru-baru ini sibuk dan harus menunggu lain hari." Cheng Yingshan mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ye Chen bermaksud menunggu sampai pelelangan berakhir, kan?" "Ya,"
Fei Kexin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Karena dia bisa mengatakan ini, itu membuktikan bahwa kerja kerasku selama ini tidak sia-sia. Ye Chen pasti merasa bahwa dia berhutang budi padaku. Jadi dia ingin mengundangku makan malam." Chen Yinshan berkata dengan sedikit khawatir, "Nona, bagaimana jika Ye Chen hanya ingin mentraktirmu makan malam?" Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "San, ingat, dalam banyak kasus, semakin Anda berada di tempat yang tinggi, semakin sedikit Anda ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Ketika Anda memberinya banyak bantuan, dia pasti akan membalas budi ini kepadamu pada suatu saat." Setelah itu, Fei Kexin berkata lagi, "Stanford ada kursus khusus untuk mengajarkan para eksekutif perusahaan bagaimana untuk waspada dan menanggapi suap komersial. Ada banyak kasus klasik di mana pihak yang melakukan suap komersial menggunakan hampir semua yang sama. Hal ini untuk terus memberikan bantuan kepada pihak lain dalam berbagai cara tanpa menyebutkan kebutuhan sendiri. Ketika perasaan hutang pihak lain mencapai tingkat tertentu, selama dia berbicara, pihak lain akan mengambil resiko untuk membantunya." Oke, kita lanjut lagi. Bab 3830. Chen Yinshan mengangguk sambil berpikir dan kemudian bertanya kepada Fei Kexin beberapa saat kemudian, "Nona, apakah Anda masih berencana untuk membiarkan Tuan makan bersamanya?" Jangan makan sekarang," Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa. "Karena Ye Chen mengatakan bahwa dia akan mengundang saya untuk makan malam. Setelah dia tidak sibuk, biar kakek datang pada jadwal waktu normal. Jadi, jika dia tidak bisa mendapatkan pil peremajaan di pelelangan, aku akan membawanya menemui Ye Chen." 2 hari kemudian, Bandara Jinling mengalami hari yang tersibuk. Sejak selesai pada pukul 4 pagi, dalam waktu normal, jumlah harian penumpang kargo pendaratan jet bisnis di Bandara Jinling akan bertambah hingga 800 kali, di mana jumlah lepas landas dan pendaratan hampir sama. Tapi hari ini, Bandara Jinling memiliki hampir 300 pendaratan lebih dari biasanya. Sejak dini hari, sejumlah pesawat jet pribadi mulai mendarat di Bandara Jinling tanpa henti. Jet pribadi ini tanpa kecuali semuanya datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam lelang Hui Chundan. Menurut persyaratan penyelenggara lelang, penawar itu harus tiba di Jinling hari ini. Dan sesuai dengan persyaratan, mereka harus mengikuti pengaturan penyelenggara dari pendaratan hingga akhir lelang. Pelanggaran persyaratan akan dianggap sebagai pelepasan hak untuk mengajukan penawaran peremajaan. Karena itu, setelah mendarat di Bandara Jinling, orang-orang kaya itu hanya bisa menunggu di tempat untuk pengaturan lebih lanjut dari penyelenggara. Pada pukul 10 pagi, hampir 100 jet pribadi mendarat di Jinling, hampir memenuhi semua tempat parkir di Bandara Jinling. Beberapa jet pribadi bahkan sudah mulai berparkir sementara di bandara-bandara kota-kota lain di sekitarnya setelah penumpang turun karena tidak memiliki kondisi parkir. Saat ini, pada ketinggian kurang lebih dari 1000 km dari Jinling, sebuah jet pribadi yang dimodifikasi oleh Boeing 747 terbang cepat menuju Jinling. Di dalam kabin besar, itu telah diubah menjadi villa bergerak di langit. Di ruang tamu yang mewah, bagian depan pesawat, 2 orang tua sedang duduk. Rambut dan jenggot mereka telah menjadi putih bersih, tetapi salah satunya terlihat tua dan sehat, sementara yang lain dapat dengan jelas dilihat bahwa energi dan kondisi fisik mereka menjadi sangat buruk. Kedua orang ini adalah Fei Yanzhong dan Lai Qinghua yang telah terbang jauh-jauh dari Amerika Serikat. Karena Lai Qinghua diundang oleh Ye Chen untuk menghadiri lelang pil peremajaan sebagai tamu terhormat, dan Fei Yanzhong juga berhasil memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pil peremajaan, Lai Qinghua hanya mengikuti pesawat pribadi Fei Yanzhong sampai ke Jinling.
Pada saat ini, staf layanan berjalan ke ruang pertemuan dan berkata dengan hormat, Tuan Lai, pesawat kami akan mendarat di Bandara Jinling dalam waktu sekitar 90 menit. Oke, Fei Yanzhong mengangguk ringan, lalu menatap Lai Qinhua dan bertanya kepadanya, Saudara Lai, saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan ide untuk saya. Dan lihat apakah saya bisa membuat tembakan yang sukses kali ini. Kepil peremajaan. Lai Qinhua tidak bisa menahan tawa. Fei Tua, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa perhitungan untuk Anda sebelum Anda berangkat. Fei Yanzhong buru-buru bertanya, Saudara Lai, saya tidak tahu seperti apa heksagram itu. Apakah itu baik atau buruk? Lai Qinhua menghela napas pelan dan berkata dengan emosi, Mungkin caraku tidak cukup. Aku melihat masalah ini seperti melihat bunga di kabut atau melihat bulan di dalam air. Oke, kita lanjut lagi bab 3831. Fei Yanzhong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam setelah mendengar ini. Aku memintamu untuk menganugerahkannya kepadaku. Hal semacam apa yang membuatmu memberikanku 2 kalimat lirik? Bodoh, teriak Lai Qinhua, mengangkat alis dan bertanya kepadanya. Ini hanya 2 idiom. Bagaimana bisa setelah mereka ditulis ke dalam lagu, saya dapat mengatakan bahwa itu menjadi lirik? Fei Yanzhong buru-buru berkata, Saudara Lai, saya tidak bermaksud begitu. Saya bermaksud mengatakan bahwa bisakah Anda bekerja keras dan menjelaskannya kepada saya dengan lebih jelas? Lai Qinhua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, makna literarnya sudah sangat jelas, tetapi itu tidak benar dan dapat dimengerti. Dan penyebab internal dari masalah ini rumit. Anda terlalu banyak faktor eksternal dan variabelnya sangat besar. Bentuknya dapat berubah setiap menit dan setiap detik. Jauh di luar kemampuan saya. Ketika Fei Yanzhong mendengarkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosokkan pelipisnya dan menghela napas. Jika Anda tidak dapat melihat, saudara, maka saya mungkin tidak mengerti. Dengan mengatakan itu, dia melihat keluar jendela dan menghela napas pelan. Hei, sudah bertahun-tahun sejak aku kembali. Lai Qinhua melirik keluar jendela dan bertanya kepadanya, Yanzhong, nenek moyangmu berasal dari Huizhou kan? Ya, Fei Yanzhong mengangguk dan berkata, penduduk asli Huizhou. Lai Qinhua menghela napas. Nenek moyangnya adalah pedagang Huizhou. Tidak heran bisnis Anda begitu sukses dalam hidup Anda. Lagi pula, Lai Qinhua memandangnya dan berkata, Yanzhong, kamu dan aku sama-sama muda. Aku bertanya padamu, jangan merasa tiba-tiba. Fei Yanzhong buru-buru berkata, Saudara Lai, tolong tanyakan. Lai Qinhua sedikit mengangguk dan bertanya, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana cara menghadapi apa yang terjadi setelah Anda? Apakah Anda tidur di Amerika Serikat? Akankah daun-daun yang gugur kembali ke akarnya? Fei Yanzhong tertawa 2 kali dan menghela napas. Saya telah memikirkan hal ini sejak 20 atau 30 tahun yang lalu. Tetapi saya pikir tidak ada hasil sekarang. Setelah berbicara, Fei Yanzhong berhenti sejenak dan berkata, orang tua saya meninggal lebih awal dan mereka dikuburkan bersama leluhur. Mereka di kuburan leluhur di kampung halaman mereka di Huizhou. Masuk akal bahwa saya telah mengambang hampir sepanjang hidup saya, dikubur bersama-sama. Segera Fei Yanzhong berkata dengan emosi, namun orang tua saya dan saya adalah 2 dewa dan manusia. Bagaimanapun, mereka telah menjadi 2 selama 80 tahun. Saya tidak dapat mengingat penampilan orang tua saya. Oleh karena itu, jika saya kembali ke akar-akar daun yang berguguran nanti, saya takut ada orang di sana. Akan ada sedikit ketidaknyamanan di sana. Selain itu, jika saya kembali ke akar, jika anak dan cucu saya ingin menyembah saya, itu akan menjadi merepotkan sebagian besar hidup saya untuk menghabiskan mereka bersama. Jika ada jiwa setelah kematian, maka saya lebih memilih untuk menjauh dari anak-anak dan cucu-cucu saya dan dapat terus menemani mereka. Lai Qinhua tersenyum sedikit dan berkata dengan serius,
Yanjong, jangan melebih-lebihkan beberapa banyak permintaan Anda terhadap anak dan cucu Anda. Ketika Anda tua, terkadang itu hanya angan-angan tulang tua kita. Lagi pula, Lai Qinhua menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Terkadang saya merasa bahwa saya masih dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi pada kenyataannya itu hanya menjadi beban bagi masyarakat." Fei Yanzhong tertawa dan berkata, "Saya berbeda dari Anda dalam hal ini. Anda bergantung pada keluarga Anda untuk melihat takdir lebih awal. Jika Anda sedikit bodoh terhadap kerabat darah Anda, dan saya mendidik anak-anak sejak saya masih kecil. Darah mengalahkan segalanya dalam banyak kasus, termasuk nyawanya sendiri." "Kuharap begitu." Lai Qinhua tersenyum acuh tak acuh, tanpa banyak berkomentar. Fei Yanzhong tampaknya merasa penuh emosi saat ini. Setelah menghela napas, dia bersandar di kursi sofa yang nyaman dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 90 menit kemudian, Boeing 747 Fei Yanzhong akhirnya mendarat di Bandara Jining. Saat pesawat mendarat, jantung Fei Yanzhong berdetak kencang untuk sementara waktu. Karena tabrakan normal antara roda pendaratan dan tanah, dokter kesehatan buru-buru membantunya dengan segala macam bantuan dan membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Kita lanjut lagi, bab 3832. Central Vision tahu betul bahwa tubuhnya telah mencapai tahap akhir. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil peremajaan dalam perjalanan ke Jinling ini, maka mungkin tidak ada cara baginya untuk meninggalkan Jinling hidup-hidup dengan kondisi fisiknya. Karena itu, kemenangan atau kekalahan hanyalah satu langkah. Dia melihat keluar jendela dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa dalam hatinya. Berdoa agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan kali ini. Setelah pesawat mendarat, di bawah bimbingan kendaraan pemandu darat, pesawat meluncur ke hanggar yang disewa oleh Chen Sekai. Setelah pesawat berhenti, pintu terbuka. Salah satu anak buah Chen Sekai naik eskalator langsung ke pintu pesawat. Saat pintu kabin dibuka oleh petugas layanan, bawahan Chen Sekai berdiri langsung di pintu kabin dan bertanya dengan dingin, "Apakah ini pesawat yang diterbangkan oleh Fei Yanzhong?" Seorang rombongan berkata dengan sedikit kesal, "Hei, perhatikan sikapmu. Nama Tuan kami bukanlah sesuatu yang bisa langsung kamu panggil." Bawahan Chen Sekai berkata dengan jijik, "Apa, Tuan? Tuanmu bukan tuanku. Saya hanya mengenali nama pelamar. Anda sebaiknya pergi dan memberitahu tahu Fei Yanzhong sekarang. Biarkan dia membawa surat undangan elektronik kami dan ID-nya datang keluar untuk diverifikasi oleh staf kami." Rombongan ini tidak menyadari bahwa pemuda ini dapat berbicara begitu tidak sopan dan segera bertanya dengan suara dingin, "Wah, bagaimana sikapmu? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Bawahan Chen Sekai mencibir, "Saya tidak tahu dengan siapa saya berbicara dan saya tidak ingin tahu. Saya hanya tahu bahwa jika Anda menolak untuk mematuhi pengaturan atau efisiensi terlalu lamban, saya akan melapor langsung ke pemimpinku. Kualifikasi tuanmu untuk berpartisipasi dalam konferensi telah dibatalkan. Jangan salahkan aku karena tidak mengikatkanmu sebelumnya." Ketika rombongan Fei Yanzhong mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga berkelingat. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa anggota staf kecil dari pihak lain bisa begitu tangguh. Dan masalah ini sangat penting dan tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Jadi, dia hanya bisa dengan jujur dan mengatakan, "Adik kecil, jangan marah. Saya tidak punya otak ketika saya berbicara sekarang. Jangan terlalu berpengetahuan dengan saya." Pada saat ini, Fei Yanzhong juga dibantu oleh 2 dokter kesehatan ke pintu kabin. Dia memandang anggota staf muda dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, pengurus rumah tangga saya memiliki temperamen yang buruk. Anda tidak berwawasan luas dengan dia." Anak buah Chen Sekai memandang Fei Yanzhong dan bertanya, "Siapakah kamu?" Fei Yanzhong berkata dengan tergesa-gesa, "Namaku Fei dan nama lengkapku Fei Yanzhong." Anak buah Chen Sekai mengangguk dan berkata dengan kosong, "Mulai sekarang, Anda harus mematuhi pengaturan
dan manajemen kami. Biarkan kapten Anda meluncur hanggar dalam 10 menit dan lepas landas dan pindah ke benteng yang berlari di kota berikutnya. Di bandara, di sana sudah ada tempat parkir di sini. Anda harus mengeluarkan hanggar dalam 10 menit. Saya harus menerima peserta berikutnya di sini. Fei Yanjong buru-buru berkata dengan hormat, "Jangan khawatir adikku. Aku akan mengatur agar mereka lepas landas lebih awal dan dengan cepat mengeluarkan hanggar." Pada saat ini, rombongan Fei Yanjong tampak sedikit malu dan buru-buru berkata, "Kami memiliki 2 mobil anti peluru di gudang kargo perut kami yang dimodifikasi. Bongkar mungkin lebih merepotkan. Bisakah Anda memberi kami sedikit lebih dari setengah jam?" Bawahan Chen Shikai berkata dengan dingin, "Kami memiliki armada angkutan terpadu dan Anda tidak perlu menyiapkan kendaraan apapun. Lagi pula, dia menunjuk ke beberapa area sementara di mana bangku plastik dan meja disarankan untuk dibangun di sudut-sudut hanggar dan berkata kepada Fei Yanjong, "Fei Yanjong, mulai sekarang nama kode internal Anda adalah 035. Tolong bawa kartu identitas Anda dan lapor ke staf di sana." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. See you.